Antara pajak penghasilan dan hutang, mana yang lebih diutamakan Pak Ustaz? Bolehkah tak kita tak bayar pajak? Jadi saya sekarang ini mesti hati-hati juga. Ada orang ini bertanya mencari ilmu, tapi ada juga mencari pembenaran. Dia memang tak mau bayar pajak. Bisa tak Ustaz Somad ini mengeluarkan fatwa biar supaya aku tak bayar pajak? Pajak ini kewajiban negara. Apa hubungan kita dengan negara? Ati Allah, ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul, ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri. Uli orang, amri urusan. Ada sekelompok orang yang mengurus urusan kita. DPR RI, DPRD, DPR kota, DPR kabupaten, bupati, wali kota, gubernur, perda, perbub, kepres, RUU. Itu semua digodok oleh ulil amri, kesepakatan kita sebagai bangsa. Maka keluarlah pajak fiskal, pajak motor, pajak ini, pajak. Sampai manusia pun dipajak, lama-lama napas nih pajak. Kalau sampailah napas kita dipajak, beruntung orang sesak napas, setengah pajaknya. Oleh sebab itu maka semua kita laksanakan. Tapi kalau perkara prioritas mana? Utang dulu. Tapi tidak serta-merta saya katakan utang lalu membenarkan untuk tidak bayar pajak. Dulu saya sosialisasi masalah tak boleh mencuri arus PLN. Lalu sebagian orang mengatakan, karena negara curang, maka boleh kita curi pula PLN-nya. Itu tak betul. Karena kalau kita curi arus listrik ini, itu kita bukan mencuri punya negara, karena negara itu tidak punya apa-apa. Ketika kita curangi listrik, sesungguhnya kita sedang memakan hak saudara kita, karena ini milik kita bersama. Air, bumi, minyak, batubara, hutan, itu milik umat, milik masyarakat, milik orang banyak. Al-malul am namanya, harta orang banyak yang dikelola oleh negara. Andai negara curang, tidak serta-merta menghalalkan perbuatan harus kita balas dengan kecurangan. Itu mesti dipahami dengan baik. Kalau tidak nanti orang, kau kenapa tak ngurus STNK BPKB? Ngapain? Orang banyak korupsi. Lalu korupsi orang itu membenarkan kita pula untuk menjadi jahat. Lalu apa beda dia dengan kita? Oleh sebab itu maka kita tetap membayar pajak dan hutang piutang pula. Orang yang mati syahid tidak terkena azab kubur. Orang mati syahid tidak terkena hisab. Orang mati syahid tidak terkena sakit sakaratul maut. Orang mati syahid langsung masuk surga. Illat dain, kecuali hutang. Tak semua orang mati syahid itu terus masuk ke surga. Illat dain, kecuali orang yang hutang. Sedangkan orang mati syahid aja terkendala masuk surga gara-gara hutang. Apalagi mati konyol. Kita dari Singapura, Batam boleh buat jamak qasar tak Pak Ustaz? Singapura ke Batam, qasar bukan lewat negara, bukan pula lewat air, tapi jarak 89 km. Yang payah ngapal 89, ingat aja Wali Songo, siji loro telu papat lima enam pitu wolu Songo 90 km, 89 km. Dari Singapura ke Batam sampai 89. Jadi bukan jaraknya negara. Dari Batam ke Pekanbaru satu negara Indonesia. Tapi boleh jamak qasar. Dari Batam ke Singapura tak sampai jarak qasar. Tapi saya udah keluar negeri. Siapa pula bilang ada rukun jarak qasar? Boleh mengqasar satu kalau keluar negeri. Ada itu. Singapura itu Melayu dulu. Ini kerajaan Riau Lingga. Ini dulu dikuasai kerajaan Riau Lingga. Singapura itu pun masih Riau Lingga. Nama kerajaannya Melayu kecil Tumasik. Dulu Tumasik namanya. Sedangkan kami kerajaan Melayu juga, Siak Sri Indrapura. Medan itu kerajaan Melayu juga, Melayu Delhi. Nama istananya Al-Masud, istananya Maimun. Masih sama-sama kerajaan Melayu. Jadi tetap sholat
4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar. Tidak jamak, tidak qasar, karena tak cukup rukun syarat untuk jamak qasar. Jadi yang baiknya ada katanya boleh Pak Ustaz, ada katanya tak boleh. Tak usah ikut katanya. Ikut adalah kata ulama. Jadi yang mengatakan 89 km itu tadi siapa Pak Ustaz? Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Mohon doakan saya agar rumah yang hendak saya jual lekas laku. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, dimudahkan Allah. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Surat apa itu? Surat Yasin. Tiap malam baca surat Yasin. Habis isya bagus, mau tidur bagus, tahajud lebih bagus, sebelum subuh bagus, setelah subuh bagus juga. Tak sembahyang subuh jangan. Baca Yasin pelan-pelan. Habis itu, ya Allah, aku bermohon kepada Engkau berkat kemuliaan surat Yasin ini, lakukanlah rumahku ini ya Allah. Tapi kalau dibacanya di masjid yang kuat-kuat, nanti tanya kawan, berapa harga masih nego nggak? Sulitkah bagi Allah membuat rumah itu laku? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jangan kan membuatkan rumah itu laku, membuat rumah itu belum ada menjadi ada saja Allah sanggup. Padahal kita lahir tak ada bawa apa-apa. Ada orang lahir bawa SKPNS. Mana ada? Karena orang ini berpikir sulit bagi Allah, mudah. Lalu kenapa Allah tak buat dia laku? Allah hanya ingin menengok tetes air mata kita di tengah malam. Allah hanya ingin melihat, mendengar suara lirih kita di tengah malam. Ya, Allah hanya ingin kita berbisik ke bumi supaya makhluk-makhluk di langit mengaminkan doa kita. Maka tak ada cara lain kecuali husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon doakan saya agar terlepas lunas dari hutang riba. Datang sahabat menjumpai Nabi, ya Rasulullah, ya aku terjebak riba ya Rasulullah, banyak hutang, ajarkan aku doa. Nabi ajarkan minta 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, susah hati, wal hazan, kesulitan, wal ajaz, lemah, wal kasal, malas, wal jubn, pengecut, wal bukhl, bakhil, pelit, kikir, wa dhala'id daini, dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Kalau sudah dililit hutang, pasti dikuasai orang lain. Rentenir, mendengar suara motor agak kuat sedikit, menceret, sangka debit kolektor datang. Makanya baca doa itu. Tapi doa itu bukan mantra. Doa itu bukan mantra bim salam bim abrakadabra. Pahami maknanya. Di balik doa itu kita dibangkitkan semangat. Isinya coba tengok. Ham, susah hati, galau. Hazan, lepas dari kesulitan. Ajaz, jangan merasa diri lemah. Kasal, jangan sampai malas. Jubn, pengecut, loser. Bukhul, bakhil, pelit, kikir. Dhala'id dain, dililit-lilit hutang. Wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Bagaimana hukum orang menunda daftar haji? Misalnya sudah ada rezeki tapi tak dipakai. Inilah faqra dari faqra. Jangan berangkat haji. Jangan store ONH. Nanti kau susah, lawan dia. Setan, aku mau ke bank nih nyetor. Rumah, beli mobil dan sebagainya, bayar. Store ONH. Yang berangkat umroh Allah ganti insyaallah, amin. Anggapan dia masih muda, padahal slogan di bank syariah berhajilah selagi muda. Store aja dari sekarang, nanti dimudahkan Allah. Ada aja cara Allah untuk membalas. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Inilah iman. Ini ujian iman ini. Banyak orang tak lulus ujian iman. Gimana baiknya bila baru masuk Islam untuk sholat, sedangkan dia belum hafal bacaannya? Fatihah saja, karena rukun Fatihah. Iftitah sunat, ayat sunat,
Allahu Akbar, Fatihah. Bukan itu bacaan Fatihah. Tujuh ayat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak hafal 7 ayat, ayat lain semacam 7 ayat. Tak hafal juga ayat lain sepanjang 7 ayat, ayat yang sama diulang 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bagian awal-awal masuk Islam. Makanya mesti ada mu'allab center. Mu'allab center artinya pusat mu'allab, bukan mu'allab yang membawa center. Jangan sampai di masjid kita setelah mari saksikan ini ada saudara kita mau bersyahadat, habis syahadat kasih kain sarung, lepas, murtad balik. Sekampung kita ikut berdosa. Kenapa tak kita bimbing dia? Ada di Batam Mu'allab Center? Ragu. Mesti ada. Harus kita rangkul, harus bersama. Saya di Bandung sholat di Masjid Lausan. Selama ini kita tahu Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa. Ini enggak, Masjid Lausan. Hanya kencong-kencongan. Masjid Lausan. Di situ saudara kita mu'alaf dari Tionghoa banyak. Masya Allah, tabarakallah, khusus masjid bagus. Sekarang ini ustadz dan kiai sangat banyak yang gampang kita peroleh ceramah-ceramahnya. Nyindir saya ini. Yang jadi persoalan, kadang ada pendapat antara Ustadz A dan Ustadz B berbeda. Contoh Ustadz A, transaksi bank syariah halal, transaksi bank konvensional haram. Ustadz B, semua transaksi bank haram. Contoh general saja. Kita lihat basic pengetahuan dia. Ini dari geng mana ini? Nah, ini Ustadz itu geng-geng juga nih. Ditulisnya pula buku tidak syariahnya bank syariah. Bukan malah menguatkan umat Islam, malah melemahkan, menikam dari dalam. Kita berlawan dengan orang sekuler, liberal, ateis di luar. Dia pula menikam lagi dari dalam. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Kalau kita tidak senang, kita bicara dengan majelis ulama, duduk bersama, ini tidak tepat. Bukan diekspos tengah masyarakat lalu menjadi alat orang lain untuk melemahkan kita. Disitulah ada perbedaan antara ilmu dengan akhlak. Tak ada gunanya orang banyak ilmu kalau tak ada akhlak. Oleh sebab itu ikuti ulama-ulama yang muktabar kita, ikuti yang diakui keilmuannya. Bukan hanya sekadar popularitasnya. Dewan Syariah Nasional, orang-orang yang ahli di bidangnya, pakar-pakar ekonomi ada di situ. Ustaz Safi Antonio, S1 dari Yordania, S2 dari IIU International Islamic University, S3-nya pula dari Australia. Dan di situ dulu ada namanya Dr. Anwar Ibrahim, 20 tahun di Al-Azhar Mesir, usul fikih. 20 tahun di Mesir, saya 4 tahun di Mesir, dia 20. Mengigaunya pun bahasa Arab. Bayangkan itu. Dalam situasi ini sebagai makmum yang ilmunya sedikit, apa yang harus saya lakukan? Ulama memilih ayat, hadis, ijma', qiyas. Itu tugas ulama. Kita yang orang awam memilih ulama-ulama. Kita pilih ulama yang paling siqah, paling terpercaya, paling mu'tamad, paling bisa dipertanggungjawabkan ilmunya, itu bisa kita lihat. Oh, Ustadz Fulan dalam bidang ini. Saya cocok sama Ustadz ini, tapi dalam bidang perbandingan agama, dalam bidang ekonomi tidak. Saya cocok dengan Ustadz ini dalam bidang zikirnya, dalam bidang ekonomi bukan keahlian dia di situ. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Keislaman ini juga ada bidang-bidangnya.
Sama macam spesialisasi dokter. Ini dokter jantung, ini dokter SPOG, spesialis obgyn kandungan, ini SPOT, spesialis ortopedi tulang belakang. Jangan nanya bisul ke penyakit tulang belakang, tak connect dia. Itu yang keahlian dia, tapi bidang zikir, bidang pengobatan, bidang ruqyah, bidang ekonomi tak bidang dia itu. Maka tanya yang memang betul-betul ahli bidang ekonomi Islam. Saya kerja sebagai cleaning service di mall. Banyak pengunjung yang buka aurat. Bagaimana juga Pak Ustaz? Tak usah tengok pengunjung itu. Tengok aja lantai itu. Asal nampak-nampak itu. Nampak-nampak tundukkan. Ustaz Somad macam nggak pernah ke mall lagi. Saya ke mall. Kadang bawa anak hari Ahad ke mall. Tak kenal orang Pak Ustaz. Saya pakai masker. Kayak topi pakai kacamata hitam. Man in black. Mana orang kenal? Nah, saya juga ke mall kadang cari buku. Ada toko buku di mall. Oleh sebab itu maka kita hindari. Masalahnya dia bukan masalah jalan, gajinya. Selama gaji itu diberikan oleh perusahaan bukan riba, dan engkau pula bekerja di situ titik peluh keringat, kasar tanganmu yang kasar itulah nanti yang akan bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tangan yang halus karena tanda tangan tapi riba, tapi kolusi, tapi haram, itulah tangan yang akan dikena azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu istiqomah beramal, kerja, mudah-mudahan Allah kalau mudah mau bukakan pintu rezeki. Wallahu wasi'un alim. Maha luas rezeki Allah. Berapa banyak orang yang merantau tak ada apa-apa sekarang menjadi orang yang luar biasa. From zero to hero. Dari nol menjadi pahlawan. Takbir. Saya mohon juga Pak Ustaz sampaikan bahwa mubazir itu dosa besar. Tapi masih banyak majelis sering mengambil makanan yang banyak tapi tak dihabiskan. Innal mubazirin, orang mubazir kanu ikhwana syayatin, saudara setan. Makanya kalau pesta kenduri makan, ambil aja sedikit. Ambil sedikit. Cuman masalahnya kan kadang orang ini kalau ambil sedikit rupanya enak. Malu mau nambah, kan itu masalah. Sebetulnya bisa aja kita suruh orang lain, coba kau ambilkan lagi, aku malu. Nah, nanti dia tak ambilkan pula sama kita. Ujung-ujungnya sama juga, dua kali kita nampak. Kenapa kita malu kepada orang tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu maka ini tradisi. Ada sebagian kampung daerah justru memang disisakan. Minum disisakan, makan disisakan. Karena kalau habis kata dia rakus tamat. Ada itu sebagian daerah. Nah, ini harus diluruskan. Oh habis. Kalau di Mesir minum memang mesti habis. Di Mesir ada satu khurafat, tahayul. Kalau minum teh tak habis, nanti anak perempuannya lahir berkumis. Nah, kalau minum teh mesti habis. Habis. Nah, memang itu semacam tahayul, khurafat. Tapi ada juga bagus. Nah, minum mesti habis. Kalau tak habis, nanti anak perempuan lahir berkumis. Pak Ustaz, apa hukum kerja ojek online? Kadang dapat penumpang anak gadis tanpa disadari bersentuhan. Bisa tak di-request nenek-nenek aja? Tak bisa. Kira-kira bisa tak? Pesankan ke perusahaan tuh, saya muslim, anak lajang, belum nikah, takut saya silap. Dua, membonceng anak gadis ini dua kemungkinan. Kalau tak dia silap, kita silap. Jadi sebenarnya bisa itu diatur. Makanya kalau tuh ojeknya ngaji dan administrator, adminnya juga ngaji, bisa diaturnya. Nah, ini untuk yang anak gadis kasih ke bapak nih. Bapak ini selalu buat tasbih, berzikir aja dia. Atau ada ojek perempuan, ini bisa. Tapi kalau ada kerja lain yang hilang dari syubhat, tak ada lain Pak Ustaz. Saya pun sedang susah pula. Ini anak masih kecil, ada pula dalam kandungan, rumah lagi ngontrak ini.
pakailah hukum darurat. Tapi kalau tak darurat, hanya mau cari kaya, tapi rasanya saudara kita ini sedang memerlukan, dalam keadaan terdesak, mau minjam kepada orang malu, maka pakai hukum darurat, banyak-banyak bertasbih aja lah waktu itu. Makin dipegangnya pinggang tuh makin cepat tasbih. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki saudara-saudara kita. Jika ada seorang hamba Allah yang rajin pergi ke masjid, ikut ceramah agama, hubungan dengan sesamanya baik, tapi orang itu kurang istiqomah dalam hal sholat malam, duha, dan baca Quran. Jarang mengajak keluarga, menasihati keluarga untuk kebaikan. Menurut Pak Ustadz, bagaimana cara memberitahu orang tersebut? Sampaikan video ini ke dia. Nanti kalau bapak yang menceramahi dia, bapak tak usah ceramah sama dia. Bapak cukup share. Tapi tonton dulu. Banyak juga umat ini sekarang dikirimnya aja ke kawannya. Kau udah nonton? Enggak, aku dapat royalti pahalanya aja. Tonton dulu, dengar baik-baik apa isi ceramah itu, baru kita sampaikan supaya kita paham, mengerti bahwa tak cukup hanya sekedar fardunya saja. Sama macam kami makan tadi, ada ayamnya, ada dagingnya, ada sayurnya. Begitu udah selesai, datang pula buah. Begitu udah mau selesai, ada pula dessertnya, ada pula esnya, ada pula cendolnya. Kenapa ketika makanan kita mau lengkap semua, tapi ketika ibadah, saya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya cukup lah itu. Apa itu tahajud? Yang penting masuk surga, di kaki limanya pun tak apa-apa lah Pak Ustaz. Padahal kata Nabi, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta sama Allah, minta surga yang paling tinggi, VVIP. Kita kalau mau hotel minta yang paling bagus, rumah minta yang paling bagus, mobil minta yang paling cepat. Tapi kenapa ibadah kita minta yang sepele-sepele saja? Abang kenapa tak pernah sholat tahajud sama duha? Marah. Masih syukur aku mau sembahyang. Kawan itu tak sembahyang lagi. Nah, ini logika sungsang. Tak betul. Harus diluruskan pemikiran kita bahwa kita beribadah ini mencari ridha, rahmat, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pandangan Ustadz? Apakah perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah benar-benar bersih dari riba menuju syariah? Menuju syariah. Ustaz mau ke Batam, ya sudah di mana nih? Insya Allah di Batam, insya Allah sampai Batam. Padahal baru di airport. Tapi yang penting sudah berjalan. Apakah kalau kita mati nanti ini selesai syariah ini selesai komplit 100%? Gimana mau selesai kalau kita tidak membantu mensupport ini? Oleh sebab itu maka kita menabung, berinvestasi, pinjam meminjam, mudharabah, murabahah di perbankan syariah. Khususnya kita di Riau Kepri, tentu bank kita duluan, Bank Riau Kepri Syariah. Menenangkan. Bagaimana konsep bagi hasil dalam Islam dan diterapkan dalam hal simpan pinjam? Simple, sederhana mudharabah itu. Bapak punya keahlian, tapi tak ada duit. Saya punya duit, tapi tak ada waktu. Maka kalau menurut konvensional, saya tanamkan duit saya ini kepada riba rentenir. Ini duit saya 100 juta. Untung rugi saya tak mau tahu. Pokoknya tiap bulan saya dapat untung 10 juta. 110. Nih. Makanya tak bangkit adrenalin semangatnya. Kenapa? Karena bagi dia tak ada bedanya antara untung rugi. Yang penting tiap bulan ada terus. Beda sama orang mudharabah. Orang mudharabah dia bagi. Ini 100 untukmu. Nanti kalau berhasil kita bagi. Tapi kalau gagal kita juga akan. Ini yang simple sederhananya dulu sebelum ada bank. Waktu masih person to person mudharabah. Maka ketika uang dia dipakai orang,
Yang sebelumnya dia doa biasa saja habis sholat doa. Setelah uang dia dipakai orang investasi mudharabah, doanya khusyuk bukan main. Ya Allah, panjangkanlah umur orang yang minjam duit itu semua. Karena kalau sampai dia mati tak balik duit ini kacau. Anak-anak muda, ya kalian kenapa tak kerja? Kami tak ada modal pak, mudharabah. Nih, kau dari mana? Saya fakultas peternakan pak. Kau ternak puyuh ya. Begitu duit dia dipakai, pas di airport dia jumpa sama penumpang. Bapak mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Bidang usaha bapak apa? Puyuh. Ingat dia langsung, anak muda kemarin ternak puyuh. Langsung diundangnya. Bisa datang besok ke tempat kami, pembekalan ternak puyuh. Terjalin silaturahim. Saya sangat cemas nih pak. Kenapa? Sempat mati puyuh-puyuh dia kemarin. Tak bertelur. Anak muda ini tak tahu dibuatnya ternak puyuh di dekat airport. Mana puyuh mau bertelur? Puyuh kalau dekat airport dia stres mendengar. Tak mau dia berhubungan kelamin, hilang nafsunya. Itu yang cerita pengalaman sendiri orang yang punya ternak puyuh. Rupanya tak boleh ternak ayam sama ternak puyuh dekat airport. Artinya apa? Bangkit semangatnya. Anak muda kau punya keahlian apa? Kami ternak lele pak, aku ternak lele. Begitu datang petir menyambar hujan lebat, yang sebelumnya dia hanya sholat wajib, langsung sholat tahajud malam itu. Ya Allah, jangan sampai hanyut lele-lele anak muda ini ya Allah. Itulah maka adrenalin dia, semangat ibadahnya, doanya, silaturahimnya. Beda sama orang yang menanamkan duitnya pada rentenir, habis itu dia hanya duduk. Berapa banyak orang sekarang menanamkan uangnya setelah pensiun, dia hanya di rumah nonton TV, menunggu malaikat maut datang. Artinya apa? Dalam ekonomi syariah, uang itu seperti darah yang harus terus berputar. Darah kalau dia kental tidak berputar, penyempitan pembuluh darah, kolesterol, diabetes, jantung koroner, dan lain. Begitu juga dengan air sumur. Air sumur harus terus dikuras, diambil. Kalau tidak maka air ini akan berminyak, akan busuk. Begitu dengan uang ini harus terus berputar. Makanya dalam Islam uang tak boleh disimpan, tapi diinvestasikan, diputarkan. Nah, itulah peran mudharabah tadi bagi hasil. Murabahah ada keuntungan dari pinjam meminjam. Yang sebelumnya hanya personal ke personal, sekarang mulai dari lembaga korporat ke personal. Yang dalam hal ini lembaga keuangan syariah. Yang di tempat-tempat lain namanya tidak syariah. Di Dubai Islamic Bank, di Malaysia Islamic Bank. Kenapa kita pakai syariah? Karena dulu pernah kita mengalami suatu zaman orang anti, jangan bawa-bawa Islam, jangan bawa-bawa Islam. Tapi umat Islam dulu jihadnya luar biasa. Ini rezim kita ini anti Islam dulu puluhan tahun silam. Maka jangan bawa-bawa Islam. Jadi apa? Syariah. Cerdas mereka. Bagaimana ini fikih kilah namanya, berkilah. Karena kalau bawa Islam, bantai. Apa namanya nih? Bank Islam. Jangan. Apa nih? Bank Syariah. Oke, tantangannya. Padahal itu juga. Itulah asal muasal kenapa kita pakai syariah. Kenapa tidak pakai Islamic Bank? Syariah. Pergilah ke Saudi Arabia. Carilah putih biji mata nyari bank syariah. Islamic Bank. Kita pakai syariah itu adalah untuk mengkecoh. Sama juga seperti membuat surat izin masjid di salah satu negara yang pernah saya kunjungi. Ustadz, di sini kalau kita mau membuat surat izin bangun masjid sampai mati nggak dapat surat izin. Jadi apa kalian buat? Kami buat di situ surau. Izin membuat surau. Pas dibacanya surau, buatlah maksudnya. Isinya masjid juga. Jadi memang harus cerdas, yang lurus-lurus tabungkan. Hebatnya jamaah, tengok. Memang sengaja niat. Ini namanya pertanyaan niat, diketik.
diketik, habis itu di print, cuman ngoyaknya aja agak kasar sedikit. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap anak-anak atau yang sekolah di Timur Tengah? Wah, saya ini setelah tamat pulang ke tanah air membawa pemahaman yang kurang sesuai dengan kultur, karakter dasar keindonesiaan, merasa ibadahnya paling benar. Nyindir saya ini. Timur Tengah katanya. Saya dari S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 sekarang di Sudan. Saya ngasih tahu aja. Nampak-nampaknya saya disindirnya nih. Kemudian mudah pula memponis ibadah orang lain bid'ah. Dan tak ada contoh langsung dari Nabi. Apakah pandangan tersebut muncul dipengaruhi oleh sistem kurikulum di kampusnya atau lingkungan pergaulannya? Kami di Al-Azhar diajarkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada ulama pula yang tidak mengaku bermazhab secara taklid, seperti pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahkan pendapat mazhab Zahiri, Daud Az-Zahiri, dikaji semua di Al-Azhar. Makanya yang saya sampaikan selama ini, begini menurut mazhab ini, begini menurut mazhab ini, itu metode di Al-Azhar. Saya mengamalkan ini, tapi saya tidak membid'ahkan yang ini. Kami diajarkan tak boleh membid'ahkan selama ada dalilnya. Walaupun kami tidak mengamalkannya. Menurut mazhab ini boleh, tapi saya pribadi pakai mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam subuh tadi? Jelas-jelas Pak Imam mempersilakan. Mari Pak Ustaz. Beliau gini kan lagi, saya gini kan Pak Ustaz. Saya sekolah di Maroko. Mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek, tak panjang, karena kiraatnya warsh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Asy-syaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bis-su'i wal-fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Rakaat kedua, kunutnya sebelum ruku. Kunut mazhab Maliki, kunutnya sebelum ruku. Wallahu wasi'un 'alim. Kunutnya tak berbunyi, kunut silent. Allahu Akbar. Andai saya bawa mazhab Maliki tadi jadi imam saya sholat subuh di sini, benar apa salah? Apa pula salah? Kalau salah mazhab Maliki, salahlah sekolah saya, salahlah guru-guru saya, salahlah Imam Malik bin Anas. Kalau saya bawa tadi sholat mazhab Maliki, salahkah sholat saya? Tidak salah, tapi adab dakwah saya salah karena membawa mazhab lain ke tengah masyarakat bermazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, salahkah sholat saya? Tidak, tapi adab dakwah saya salah karena membawa mazhab lain ke tengah masyarakat bermazhab Syafi'i, menimbulkan fitnah. Belum selesai sholat, anak-anak muda di belakang udah berbisik, sholat apa ini? Ketawa, kata kawannya yang di sebelah, tak usah kau tanya, sholat aja gitu. Gak boleh ngomong, gak boleh ngomong senang sholat. Senang sholat nih. Itulah makanya ada mata pelajaran kami dulu di Al-Azhar namanya fiqhud dakwah, fikih dakwah, memahami keadaan dakwah orang lain. Jangan kita pulang bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah.
Akhirnya balik kita ke kampung, semua di kampung tuh masuk neraka. Akhirnya surga yang dibuat Allah begitu luas, seluas langit dan bumi, isinya cuma 3 aja. Ustadz tuh bininya sama mertuanya. Yang lain bapaknya pun masuk neraka, emaknya pun masuk neraka. Emak baca Yasin masuk neraka, bapak tahlil masuk neraka. Kata bapak, kata emaknya rasa-rasa nyesal aku mengandung orang. Ustaz mohon dapat dijelaskan bagaimana prospek ekonomi Islam dan perbankan Islam untuk masa yang akan datang. Tergantung kita hari ini. Kalau kita semuanya pesimis, meninggalkan ini, dia macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau, tumbang. Tapi kalau kita bangkitkan semangat ini, maju terus, maka political will-nya akan bersemangat karena menengok umat bersemangat, alim ulama ustadz bersemangat, penggerak ekonomi syariah bersemangat, masyarakat ekonomi syariah semangat, bangkit. Maka jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Saya masih galau mengenai bagi hasil bank syariah, apakah halal atau tidak halal. Air minum kita ini halal atau tak halal? Karena saya ragu mau minumnya. Air minum kita halal. Dari mana Ustaz tahu ada halal? Ini ada logo di samping. Halal. Majelis Ulama Indonesia. Air minum, makanan, kerupuk, snack, halal. Snack kan ular Pak Ustaz. Kalau ada label halalnya halal. Lalu kalau ekonomi itu yang ngasih label halalnya siapa? DSN, Dewan Syariah Nasional. Bank Syariah Mandiri, Pak John udah ada fatwa DSN. BNI Syariah ada fatwa DSN. Jadi kita tak perlu lagi nanya, oh ini BNI Syariah ini halal. Halal Pak. Coba tunjukkan mana dalil Qur'annya, sunnah, ijma', qiyasnya. Tak perlu, asal halal kata dia halal itu dah. Sama macam saya tadi naik pesawat. Naik pesawat saya dari Subang. Asal tahu saya pilotnya itu sudah dapat sertifikat pilot internasional, udah tak perlu saya ketuk pula pintu, saya tanya mana koplingnya, mana remnya, ini matic atau manual. Bukan paham kita. Ditanya ini pakai bensin apa premium ini. Ini karena orang ini sedang pesawat nyawa kita, percaya kita sama pilot itu. Ini ulama sudah ngasih DSN, Dewan Syariah Nasional. Andai dijelaskannya pun bukan kita paham. Quran, hadis, ijma', qiyas, sarung qoblana, sadu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Itu yang duduk di DSN itu pakar-pakar semua. Mereka pakar. Kalau yang bicara sekarang ini pakir. Oleh sebab itu ada Dewan Syariah Nasional, percaya pada mereka. Takkan mereka pengkhianat.